Guys, 2 minggu terakhir ini sejak PPKM itu berat banget. Mesti nyari rumah sakit, nggak ketemu buat teman, nyari obat juga susah. Ada teman yang dipanggil Tuhan. It's really hard. Emotionally, spiritually, bener-bener berat gitu loh beberapa minggu terakhir ini. Walaupun kita udah biasa, udah masuk tahun yang kedua pandemi, kayaknya 2-3 minggu terakhir ini it's the heaviest, yang benar-benar melelahkan fisik tapi juga mental dan spiritual juga. Dan terutama buat gue yang bikin agak stres adalah perasaan bahwa gue tuh nggak ada gunanya gitu. Gue nggak ada tujuannya, nggak ada juntrungannya. Kenapa? Karena gue bukan dokter. Gue bangga sama edukasi gue, bahwa gue udah pernah kuliah di luar negeri, udah belajar musik, habis itu gue belajar biblical studies. I'm proud of that. Tapi gue nggak bohong sama lo. Dalam 2 minggu terakhir ini gue pikiran gitu, aduh gue mesti fakultas kedokteran aja ya, mesti gue udah di Jakarta aja sekolah fakultas kedokteran. Gue nggak bilang gue bisa lulus, gue nggak bilang gue bahkan keterima, tapi gue pengen banget gitu loh bantuin mereka, karena menurut gue itu mereka sekarang pahlawan milenial, men. Gila banget tuh orang-orang di zaman ini, mereka tuh pahlawan kita. Kayak kakek nenek kita tahun 45, these are our new heroes. Mereka pergi setiap hari, ya kan, ke rumah sakit, ke klinik, ke puskesmas. Mereka tahu kalau misalnya tenaga kesehatan ini, mereka bukan cuma mereka bisa sakit dan bukan cuma mereka bisa mati, tapi keluarga mereka bisa tertular, bisa sakit, bisa meninggal juga. Tapi mereka tetap pergi karena mereka tahu bahwa ini pertarungan mereka, bahwa ini yang harus mereka lakukan kalau negara ini mau sembuh, ya. Dan guys, bukan cuma masalah kita ngomongin dokter nih, gue sampai sempet berpikir loh, nggak lama, cuma sedetik kayak gitu, cuma sebentar gitu, gue sempet kepikiran apa gue mesti masuk partai ya, jadi politisi. Kenapa? Karena kan peperangannya nggak cuma di rumah sakit sama di puskesmas, tapi kan juga ya di istana, di kantor DPR, di kantor MPR. Karena keputusan-keputusan yang diambil di tempat-tempat ini itu banyak dan besar banget pengaruhnya untuk kehidupan dan kesehatan orang-orang yang ada di seluruh Indonesia, ya kan? Dan tentunya PNS, tentara, militer, mereka lah yang jatuh-jatuhnya harus menerapkan ini. Dan mudah-mudahan kalau misalnya peraturan yang diikuti, kalau misal hukumnya itu diterapkan, orang-orang mengikutinya, dan kita bisa melalui pandemi ini dengan selamat, ya. Jadi gue serius, man, nggak pernah seumur-umur berasa useless kayak gini gitu loh. Bener-bener merasa kayak, man, gue ngapain nih kayak di sini? Orang-orang di luar sana, they think, they go to work, mereka bertarung, mereka mencoba mencari jalan keluar yang terbaik, mereka jaga warga ini, terus gue ngapain gitu di rumah? Akhirnya itu yang ingetin gue bahwa betul, karena panggilan mereka, karena pendidikan mereka lagi bertarung di situ. Tapi bukan berarti kita di rumah, kita diam-diam aja. Karena pertarungan kita bukan di luar sana, tapi pertarungan kita ada di dalam sini. Guys, di Keluaran pasal yang 17 ada satu cerita yang keren banget. Ini cerita peperangan pertama orang Israel melawan bangsa-bangsa yang ada di antara Mesir dan tanah perjanjian. Nah, masalahnya begini, guys. Dari seluruh Bani Israel itu, dari seluruh jemaat Israel tersebut, tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana untuk berperang. Sorry, bukan tidak ada satu orang pun, cuma satu orang yang tahu bagaimana untuk berperang. Coba kita pikir dulu, mereka itu siapa sih? Mereka itu orang Israel. Tadinya mereka ngapain? Mereka kan budak. Ada di situ yang pernah mikir kalau misalnya budak diajarin, oke guys, ini caranya manah gini ya. Oke guys, ini caranya megang pedang kayak gini. Ya enggak lah, yang namanya budak ya nyuci piring, ya kan? Ya nanam padi, beres-beres di rumah, beresin kamar mandi. Itu kerjaannya budak. Mereka nggak diajarkan untuk berperang. Kecuali satu orang, Nabi Musa. Kenapa? Karena walaupun dia orang Ibrani, walaupun dia orang Israel, he was the prince of
Egypt. Dia itu diadopsi oleh orang berdarah biru di kerajaan Mesir. Karena itu dia dididik sebagai salah satu pangeran-pangeran, sebagai orang berdarah biru di tanah Mesir. Jadi sekali lagi, yang lain gak ada yang tahu bagaimana harus berperang, bagaimana taktik-taktik militer, bagaimana harus memegang senjata, dan juga bagaimana membunuh orang yang mencoba membunuh mereka. Ya, kecuali satu orang, Musa. Tapi tahu nggak, Musa, waktu dia tahu bahwa akan terjadi peperangan, dia nggak maju ke depan, dia nggak ada di tenda tulis taktik, dia nggak ada di situ pisah-pisahin, oke nanti lo kesini, nanti lo begitu, nggak, dia nggak ngatur-ngatur, dia nggak maju berperang, tapi dia ngapain? Dia bilang apa? Gue tunjuk lo, ini senjata, lo maju berperang untuk umat Israel. Gue akan berperang. Lo berperang di sini, gue berperang di sana. Dan dia cari tempat yang paling tinggi. Di situ dia bisa lihat orang yang mulai menyerbu, orang-orang Amalek datang dari sana. Dia bisa lihat di situ orang-orang Israel masuk dari situ, dan di situ mereka berperang. Dan di situ dia angkat. Di satu tangan dia pegang staff, dia pegang tongkat, otoritas yang diberikan oleh Tuhannya orang Israel. Tanda bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tanda bahwa Tuhan adalah juru selamat mereka. Tanda bahwa Tuhan mendengarkan mereka. Satu lagi diangkat untuk berdoa supaya orang-orang Israel boleh menang melawan musuh yang lebih hebat ini. Guys, jujur aja sih ya, kalau misal lo baca Exodus 17, Keluaran 17, di situ gak dibilang kalau Musa itu angkat tangan untuk berdoa. Tapi gue mau tanya, kira-kira dia ngapain? Kira-kira apakah dia lagi main sudoku gitu di kepalanya? Ya kan? Apakah dia lagi ngebayangin besok gue makan apa? Ya kan? Enggak lah. Waktu dia angkat tangannya, dia berdoa dan berseru kepada Tuhan untuk membela mereka yang berperang di medan perang yang di sana. Ya, di situ mereka bertarung, dan di situ juga Musa bertarung. Dia angkat tangannya, dan ketika dia angkat tangannya, momentum di bawah berubah. Ya, sekali lagi, ya ini yang betul-betul dahsyat. Momentum peperangan tersebut pindah dari antara orang Amalek sampai ke orang Israel. Bagaimana? Waktu orang Israel lagi nggak capek, orang Israelnya yang lagi jagoan, atau di situ ada kejutan dan sebagainya? Enggak. Mereka menang waktu tangannya Musa terangkat dan dia berdoa. Guys, sekali lagi, kita nggak semuanya dipanggil untuk berperang di sana. Banyakan dari kita nggak dokter, kita nggak punya kuasa dan otoritas di kabupaten, di kota Madia, dan juga apalagi di nasional Republik Indonesia. Iya nggak sih? Tapi tahu apa yang kita punya? Kita punya urapan dan kita punya otoritas yang sama yang Musa miliki. Sama seperti Musa, kita adalah nabi-nabinya Tuhan. Kita nabi perjanjian baru. Jadi otoritas untuk berbicara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi. Musa punya, kita punya juga. Dan kita juga apa? Kita adalah imam-imam yang rajani. We're the royal priesthood. Kita bisa angkat tangan kita dan kita berdoa untuk bangsa kita. Sama seperti imam-imam zaman dulu. Mereka berdoa untuk orang-orang Israel. Kita angkat tangan kita untuk berdoa demi umat-umat Tuhan di Indonesia. Guys, sekali lagi ya, gue mau lo pikirin, Musa itu dia bisa berperang, dia bisa pakai senjata, tapi dia pilih untuk bertarung bukan di medan perang seperti itu, tapi di peperangan rohani, lewat doa dan lewat otoritas yang dia sudah terima daripada Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang benar besar kuasanya. Dia percaya walaupun gue bisa berperang, walaupun gue bisa pegang senjata, walaupun gue punya taktik-taktik untuk memenangkan tentara gue di medan perang, yang paling dahsyat yang gue bisa lakukan, karena gue juga bukan cuma seorang kapten, bukan cuma pemimpin militer, tapi karena gue adalah nabinya Tuhan semesta alam. The biggest power I have, the biggest authority I have, otoritas dan kuasa yang paling hebat yang aku punya adalah kuasa untuk mengangkat tangan dan berdoa dan minta Tuhan untuk bertindak. Itu dia percaya. Karena kalau dia nggak percaya, dia ambil pedang, dia maju. Gue selesain ini.
dengan badan gue, dengan pemikiran gue, dengan pengetahuan gue, hikmat marifat gue, dengan pengajaran-pengajaran yang gue udah pernah belajar sebelumnya. Tapi karena dia beriman, karena dia mengerti bahwa ilmu yang dia punya itu tidak sama levelnya dengan otoritas dan kuasa yang dia terima dari Tuhan, dia kirim orang untuk berperang. Dia berperang sendiri. Dia naik ke atas, dia angkat tangan, dan dia berdoa. Dan dia tahu bahwa dengan doanya, maka orang-orang itu menang melawan musuhnya. Guys, hari ini gampang deh. Lo percaya apa enggak? Karena kalau lo percaya, lo gak bakal kayak gue lagi. Lo gak bakal berpikir, gue bisa ngapain ya? Aduh, gue gak ada gunanya. Ini gue sebagai musisi, gue cuma bisa tinggal di rumah. Gue sebagai orang yang kerja di entertainment business, gue gak bisa ngapa-ngapain. Gue bukan dokter, gue bukan politisi. Gue sebagai guru, sekolah lagi pada libur, gue mau ngapain? Guys, you don't think like that. Karena lo tahu bahwa lewat doa lo, nasib bangsa ini bisa berubah. Momentum peperangan kita melawan pandemi ini bisa berubah. Bukan cuma karena dokter, bukan cuma karena politisi, tapi karena kuasa Tuhan semesta alam. Jadi gampang sih guys. Tiap jam 6 ya, kita doa sama-sama. Lo percaya nggak kalau doa kita didengar? Kalau lo percaya, lo doa bareng kita. Lo nggak terlalu sibuk, lo nggak terlalu stres, lo nggak terlalu pusing. Pokoknya tahu jam 6 sore lo doa Instagram Live Gereja Online. Kalau lo bisa bahasa Inggris, tiap jam 12 siang, Ayas Kelapa Gading, Instagram Live. Percaya nggak? Kalau lo percaya, walaupun lo nggak bisa berperang di luar sana, tiap hari, tiap malam, lo angkat tangan, lo berperang di sini, bilang, Tuhan, kuserahkan bangsa ini buat Tuhan. Kalau lo percaya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bangsa ini, bangsanya Tuhan Yesus, Tuhan yang pegang, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang pulihkan dari pandemi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, haleluya. Amin. Guys, thank you so much for being here. Thank you so much udah mau berdoa bersama-sama kita, melayani bersama-sama kita. Jangan pusing, jangan ragu, dan jangan stres. Berdoa, dan lihat bagaimana Tuhan memenangkan peperangan kita melawan pandemi ini untuk bangsa Indonesia. Peace.